Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin ulang diri, nama saya Nidia Sapitri. Saya dari jurusan Teknik Meteorologi angkatan 2019 dengan NPM 1921. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester dari mata kuliah Mekanika Kekuatan Material. Pada kali ini saya mengambil contoh kasus, yaitu kasus jembatan cincin. Kasus jembatan cincin ini terjadi pada tanggal 17 April 2018. Jembatan cincin berada pada daerah Jawa Timur, lebih tepatnya pada Jalan Lamongan Tuban, atau biasa kita kenal dengan daerah Sungai Bengawan Solo. Jembatan cincin diduga ambruk atau patah disebabkan oleh kegagalan konstruksi. Kesalahan konstruksi dalam pembangunan akan menyebabkan kejadian yang penting, terutama jembatan penghubungan. Hal ini dikarenakan pada jembatan penghubungan terdapat banyak kendaraan yang memiliki massa yang tidak ringan. Massa kendaraan yang melintas akan menimbulkan sebuah tekanan terhadap jembatan. Pada jembatan terdapat beberapa jenis beban. Yang pertama itu beban mati. Beban mati adalah semua beban yang tetap yang berasal dari beban itu sendiri, atau sudah menjadi bagian dari jembatan itu sendiri. Berikut adalah tabel tentang berat isi untuk buku jembatan. Yang pertama itu ada campuran aluminium dengan berat satuan 26,7 kN per meter kubik atau kerapatan massanya sebesar 2.720 kg per meter kubik. Yang nomor 2 itu beton ringan dengan berat 12,25 sampai 19,6 kN per meter kubik atau 12.250 sampai 2.000 kg per meter kubik. Nomor 3 itu ada aspal beton dengan berat 22 kN per meter kubik atau dengan kerapatan sebesar 2.240 kg per meter kubik. Selanjutnya itu ada besi tuang dengan berat 71 kN per meter kubik atau kerapatan sebesar 7.200 kg per meter kubik. Selanjutnya itu ada baja dengan berat 77 kN per meter kubik atau kerapatan sebesar 7.850 kg per meter kubik. Yang kedua itu ada beban hidup atau beban garis. Beban ini memiliki intensitas P dalam satuan kN per meter, di mana harus ditempatkan tegak lurus terhadap arah lalu lintas pada jembatan. Besarnya intensitas P adalah 49,0 kN per meter. Sandaran untuk pejalan kaki harus direncanakan untuk dua pengubahan rencana, yaitu Q sama dengan W sama dengan 0,75 kN per meter dengan perhitungan sebagai berikut. Mx sama dengan 1/8 dikali Qx dikali L kuadrat. My sama dengan 1/8 kali Ky kali L kuadrat. Dengan mencari modulus bentur pastis terhadap semu X, yaitu Zx sama dengan setengah kali A dikali B per 2. Dengan momen nominal penampang atau Mn dengan penampang kompak sama dengan Mn sama dengan Zx dikali Fy atau Mn sama dengan 0,9 dikali Mn. Berikut adalah data umum yang saya peroleh mengenai jembatan cincin. Nama jembatan cincin, tahun pembangunan 1993, lokasi ruas Jalan Lamongan Tuban, tipe jembatan, Calendar Hemmelan Bridge, plat lantai Cascadar, jumlah bentang 5, panjang bentang 1 55 meter, bentang 2 55 meter, bentang 3 55 meter, bentang 4 55 meter, dan bentang 5 40 meter. Lebar jembatan 7 meter. Pada jembatan cincin terdapat beberapa tegangan. Yang pertama ada tegangan normal.
terjadi ketika beban kendaraan melewati jembatan. Yang kedua, yaitu tegangan tarik. Maka kuat tarik rela baja diperoleh dari hasil pengujian kekerasan baja, yaitu hardness test, dengan mengambil beberapa sampel titik pengujian pada tiap batang yang dianggap mewakili untuk setiap elemen batang. Berikut adalah hasil dari pengujian kekerasan baja. Yang ketiga itu ada tegangan tekan. Mutu beton pada lantai jembatan diperoleh dari pengujian sampel beton inti atau hasil dari core drill. Dari sampel yang telah diuji tersebut diperoleh nilai rata-rata kuat tekan beton sebesar 32,48 MPa. Yang keempat itu ada tegangan kombinasi. Berikut adalah tabel dari tegangan kombinasi. Pada kasus jembatan Jati juga ditemukan beberapa gaya, yaitu gaya aksial. Gaya aksial pada kasus ini terdapat pada kerangka bajanya. Pada jembatan kerangka baja terdapat yang namanya batang-batang kerangka. Batang-batang rangka ini hanya memikul gaya dalam normal, tekan, atau tarik. Tidak seperti pada jembatan gelanggar yang memikul gaya-gaya dalam momen ukur dan gaya netral. Yang kedua itu gaya geser. Pendimensian balok pemanjang utama atau wide beam dilakukan dengan mengontrol kapasitas penampang terhadap kapan tertentu, kapasitas geser, interaksi gaya geser dalam tur, serta dengan mengontrol kapasitas gaya aksial tarik, karena balok pemanjang utama juga mengalami gaya aksial tarik sebagai salah satu gaya yang dominan. Selanjutnya ada gaya tarik. Pendimensian ikatan angin di bawah dilakukan dengan mengontrol kelangsingan penampang serta dengan mengontrol kapasitas gaya tarik. Karena ikatan angin bawah diasumsikan hanya berfungsi untuk menahan gaya tarik sebagai gaya yang dominan. Pada kasus ini juga saya melakukan perhitungan konstruksi. Yang pertama itu ada perhitungan pembebanan atau tekanan. Berat jenis material untuk beban mati menurut RSNI T02 2005 dikalikan faktor beban, yaitu beton bertulang sama dengan 2.600 dikali 1 kg per meter kubik sama dengan 2,6 ton per meter kubik. Beton aspal 2.240 dikali 1 kg per meter kubik sama dengan 2,24 ton per meter kubik. Dengan baja sama dengan 7.850 dikali 1 kg meter kubik dengan hasil 7,85 ton per meter kubik. Untuk menghitung Q, diperoleh rumus 9,0 dikali 0,5 ditambah L 15 dikali KPA. Dengan P diperoleh nilai sebesar 49 kN per meter atau setara dengan 4,90 ton per meter. Nah, di sini juga terdapat rumus untuk menghitung beban rem, yaitu 5% kali beban D kali 1,8 kN. Beban angin bekerja horizontal pada arah tegak lurus penampang samping jembatan. Berdasarkan RSNIT 02/2005, gaya nominal ultimate dan gaya layan jembatan akibat angin ditentukan dengan rumus yaitu IL sama dengan 0,0006 CW dikali PV 2 AB kN. Sehingga diperoleh nilai PW-nya itu 86,07 kN dengan Qn sama dengan 8,603 T dan besar PW satuan luas adalah 0,882 kN per meter. Yang kedua itu ada perhitungan tegangan normal. Dengan A itu sama dengan panjang jembatan dikali lebar jembatan sama dengan 385 meter. Dengan tegangan sama dengan F per A, yaitu tinggal dimasukin angka gayanya itu sebesar 8238
602 Newton dibagi 385 meter persegi, sehingga dihasilkan tegangan sebesar 21,3989 Pa. Yang ketiga itu ada perhitungan gaya aksial dengan rumus F sama dengan M kali A, di mana F sama dengan diperoleh M atau massa sebesar 180.000 kg dikali 385 meter persegi, sehingga F dihasilkan 90.300 kg per meter persegi. Dan yang keempat itu ada perhitungan momen kopel dengan rumus M sama dengan F kali R sin alfa, di mana F kita masukkan 8238,602 Newton dikali 21,28 per 2 dikali sin 90 derajat. Maka M diperoleh 25877,012 Newton meter. Dan yang terakhir itu ada perhitungan nilai tekan dengan rumusnya F per A. Tinggal dimasukin nilai F dan A-nya sehingga diperoleh nilai gaya tekan sebesar 21,3989 Newton meter persegi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai hasil ujian tengah semester mekanika kekuatan material. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.